Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 skakmat catur di pembukaan King's Gambit dengan kombinasi perwira yang sempurna. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk di pertandingannya, dimana di pertandingan yang pertama ini saya ambil permainan dari Livanov pemegang bidak putih melawan Vasilov pemegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada 1990 teman-teman. Di mana pembukaan King's Gambit itu diawali dari E4, E5, F4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan King's Gambit. Dan pion pukul pion, gambit diterima, kuda ke F3, G5, dan kuda ke C3, G4, mengancam kuda, kuda ke E5, dan menteri ke H4, skak, G3 menutup, dan pion pukul pion. Dan menteri pukul pion, mencoba untuk menawarkan pertukaran menteri teman-teman. Di sini hitam lebih memilih dengan G2 open skak, sekaligus mengancam gajah dan beteng teman-teman. Dan menteri pukul menteri dan pion pukul beteng juga promosi menteri teman-teman. Nah untuk sementara di poin seperti ini teman-teman, hitam diunggulkan 1 perwira. Dan dilanjutkan Livanov menteri H5 mengancam pion di petak F7. Dan di sini teman-teman ada 2 jawaban. Nah, untuk langkah aslinya yaitu adalah gajah ke E7. Dan dijawab langsung kuda pukul pion mengancam beteng. Kuda ke F6 mengancam menteri. Nah, teman-teman, tipe seperti ini coba kalian temukan langkah terbaik bagi putih. 3 langkah skakmat ke depannya, teman-teman. Nah, selamat bagi yang menemukannya. Kuda ke D6, double skak, dan raja ke D8. Dan menteri ke E8, skak, dan beteng pukul menteri. Dan kuda ke F7, skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah, teman-teman, di langkah yang ke-10 ini untuk anjuran komputer ataupun engine yaitu adalah kuda ke H6 melindungi pion di petak F7 dan D4, juga membuka ruang bagi gajah untuk mengancam kuda. D6 mengancam kuda dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, apabila pion pukul kuda maka menteri pukul pion, skak, sekaligus mengancam beteng. Gajah ke E7 maka menteri pukul beteng, skak. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih berbalik unggul. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 teman-teman. Nah di langkah yang ke-11 ini apa jadinya kalau dijawab dengan gajah ke E6 maka D5 mengancam gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga apabila masih dijawab dengan pion pukul kuda maka pion pukul gajah. Lihat teman-teman, pion di petak F7 tidak dapat berkutik dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri. Raja ke D8 maka menteri pukul pion. Dan gajah pukul gajah dan E7, skak. Raja ke D7 maka di pos seperti ini teman-teman ada E8 promosi menteri, skak double. Raja ke D6 maka menteri ke D5, skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di langkah yang ke-12 ini apa jadinya bila kuda ke C6? Memang ini adalah anjuran dari komputer ataupun langkah yang terbaik, dimana untuk memecah belah pion di petak D5 dan rokan panjang. Dan tipe seperti ini teman-teman, pion pukul kuda dan gajah G5. Jelas menguasai diagonal
di petak D8 dan gajah ke E7 langsung mengadu gajah dan pion pul gajah dan gajah pul gajah skak dan menteri pul gajah. Menteri ke F3, maka kuda ke D5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kuda mengancam pion di petak C7 teman-teman. Dan di sini ada dua jawaban. Yang pertama, beteng ke D8, maka simpel saja kuda pul pion skak. Raja ke F8 dan beteng pul beteng skak. Dan kuda pul beteng dan E7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah di posisi seperti ini, apabila beteng ke C8 misalnya, maka kuda ke F6 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini ada dua jawaban. Yang pertama, menteri pul kuda, maka menteri pul menteri. Roket pendek dan gajah ke C4 juga menambah tekanan di diagonal raja. Kuda ke E7 dan pion pukul pion skak, beteng pukul pion, maka menteri pul beteng skak. Raja ke H8 dan menteri ke F6 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah teman-teman, di langkah yang ke-18 ini, apabila dijawab dengan raja ke E7, maka beteng ke D7 skak. Di sini ada dua jalan buat raja teman-teman. Yang pertama, raja ke F8, maka beteng pul pion skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah di posisi seperti ini, apa jadinya bila raja pul pion, maka gajah ke C4 skakmat. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari permainan McDonald memegang bidak putih melawan Vincent memegang bidak hitam. Dan pertandingan catur ini berlangsung pada 1925, di mana McDonald mengawali pembukaan E4, E5, F4, King's Gambit dan pion pukul pion, kuda ke F3 dan G5, gajah C4 dan G4, dan kuda ke C3 dan pion pul kuda dan roket pendek dan pion pul pion dan beteng pul pion, juga mengancam pion lemah di petak F7 dua kali dan F6, menteri ke H5 skak, raja ke E7 dan menteri ke F7 skak, raja ke D6 dan E5 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, raja pukul pion, maka beteng ke E4 skak, raja ke F5 dan menteri ke H5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka menteri ke D5 skak, raja ke E7 dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy memegang bidak putih melawan Daniel Conway, di mana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1859, di mana Paul Morphy mengawali pembukaan E4, E5, F4, King's Gambit dan pion pukul pion, kuda ke F3, G5 dan gajah ke C4, G4 dan roket pendek dan pion pukul kuda dan menteri pukul pion, gajah ke H6 melindungi pion dan D4, juga menambah tekanan pada pion di petak F4 teman-teman, dan kuda ke E7 dan gajah pul pion dan gajah pul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini Paul Morphy
tidak memukul gajahnya, melainkan mengorbankan gajahnya. Gajah pukul pion, Skak, dan raja pukul gajah. Menteri pukul gajah, Skak. Nah teman-teman, di sini ada 4 jalan buat raja teman-teman. Yang pertama, apabila raja G7, maka menteri ke F6, Skak, raja G8, dan menteri ke F7, skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di langkah yang ke-10 ini apabila raja ke E6, maka menteri ke F6, skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-10 lagi, dimana seperti ini apabila raja ke E8, maka menteri F7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di jawaban yang terakhir teman-teman, dimana seperti ini apabila raja G6, maka menteri ke F6, skak, raja ke H5, G4, skak, dan raja pukul pion. Beteng ke F4, skak, raja ke H5, dan beteng H4, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat. Nah teman-teman, di serangan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan Emanuel Lasker memegang bidak putih melawan Muirhead memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada 1899 teman-teman, di mana Lasker mengambil pembukaan E4, E5, F4, King's Gambit, dan gajah ke C5. Langsung mengancam kuda ke F3, dan kuda ke F6, mengancam pion, dan pion pukul pion, kuda pukul pion. D4 mengancam gajah, gajah ke E7, dan gajah ke D3 mengancam kuda, D5 juga melindungi kuda, maka pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Rokade pendek, dan sekaligus di seperti ini beteng sudah menguasai jalur F teman-teman, dan rokade pendek C3 melindungi pion, dan gajah ke F5 langsung menawarkan pertukaran gajah, dan gajah pukul gajah, kuda pukul gajah. Menteri ke D3 juga mengancam kuda, kuda ke H4, dan kuda B ke D2, kuda ke D7, dan kuda ke E4, dan kuda pukul kuda, skak, beteng pukul kuda. Beteng ke B8 jelas untuk mensupport pion di petak B7 untuk maju teman-teman, dan beteng H3 jelas menguasai file H. F5 mengancam kuda, kuda G3, G6, dan kuda ke E2, dan gajah ke D6, dan menteri C4, skak, raja ke H8, gajah ke H6 mengancam beteng, kuda ke B6 mengancam menteri, menteri ke B3, beteng ke E8, dan menteri ke F7. Dan jelas ini ancamannya skakmat di petak G7 teman-teman, dan beteng G8. Nah teman-teman, di pos seperti ini ada langkah berlian buat putih, yaitu menteri pukul pion, skak, raja pukul menteri, dan gajah ke F8, open skak. Menteri ke H4, maka beteng pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang keempat. Sekarang kita masuk di serangan yang kelima ataupun yang terakhir teman-teman. Nah teman-teman, di serangan yang terakhir ini saya ambil dari pertandingan Paul Morphy memegang bidak putih melawan Alonso memegang bidak hitam, di mana pertandingan ini berlangsung pada 1848 teman-teman, di mana Paul Morphy mengalami pembukaan E4, E5, F4, King's Gambit, dan pion pukul pion, gajah ke C4, dan menteri ke H4, skak, dan raja ke F1, gajah ke C5, dan jelas ini ancaman skakmat di petak F2 teman-teman. Dan D4 mengancam gajah, gajah ke B6, kuda ke F3 mengancam menteri, menteri ke E7, dan kuda ke C3,
untuk melindungi pion di petak E4 dan kuda F6. Menteri ke D3 juga melindungi pion C6. Dan jelas untuk mendorong pion di petak D7 ke D5 teman-teman. Dan gajah bul pion dan D5. Langsung mengajak pertukaran pion dan pion bul pion dan rokade pendek. Nah teman-teman, di seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka beteng ke E1 juga menteri juga akan jatuh teman-teman. Maka dari itu rokade pendek D6 mengancam menteri ke D8 dan beteng ke E1 langsung menguasai file E teman-teman. Dan beteng ke E8 langsung mengadu beteng kuda G5. Dan beteng pul beteng sekak dan raja pul beteng. Menteri ke E8 sekak, raja ke D2. Gajah ke E6 langsung mengadu gajah dan beteng ke E1. Menambah tekanan buat gajah teman-teman. Kuda F ke D7 dan kuda pul gajah. Dan pion pul kuda. Beteng pul pion. Nah teman-teman, di seperti ini di mana gajah terang putih itu sedang menyerang raja dan juga beteng menyerang menteri teman-teman. Dan menteri ke D8 maka beteng ke E8 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request ataupun pertanyaan ataupun kritik dan saran, saya persilahkan coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.